kita naikkan lagi, tunggu dia bergerak. Kemudian kita turunkan lagi. Kemudian kita belokkan dia. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dodi Burman, yang mana pada video hari ini kita kembali membuat sebuah project. Ini adalah bekas dari solar panel tracking kemarin ya, jadi kita gunakan untuk sistem kontrol ya, motor servo menggunakan ESP32 yang berbasis web server ya. Jadi yang artinya kita bisa mengontrol motor servo pada solar panel ini ya, baik itu menggunakan Google Chrome di komputer ataupun Google Chrome yang ada di handphone kita ya. Jadi kalau kita buka motor handphone kita ya, kita masukkan nomor IP address ini 192.168.5.253 kelas C ini ya, maka kita bisa mengontrol gerakan dari motor servo ini ya. Kita contohkan, kita demo sekejap ya, kita putar ya. Ada matahari ya di sebelah kiri barat ini, jadi kita tinggal putar saja gitu ya. Kemudian kita mainkan saja slide ini, kemudian kita naikkan dia ke atas, enggak ke bawah ya. Kita tarik, kemudian kita mundurkan ya, maka dia secara perlahan ya akan naik ke atas ya, sesuai dengan slide bar ya, slide bar ini ya. Jadi kita bisa ya, selain membuatnya secara otomatisasi ya, kita juga bisa membuatnya berdasarkan dari perintah yang kita masukkan ya, secara manual kan. Kalau di taruh sensor cahaya nanti berdebu kotor gitu kan, dia tidak fungsi lagi, kemudian dia error gitu kan ya, buat saja sistem kontrol seperti ini basis web server gitu. Kemudian kita ya ngambil acuan dari ya, tergantung dari wifi yang kita pakai ya. Jadi kalau misalnya alat ini ya sudah kita contohnya wifi default dia gitu kan, admin gitu kan, kemudian passwordnya admin 2023 2024 gitu kan, maka dia secara otomatis kalau alatnya udah nyala dia akan connect ke situ dan dia akan menampilkan di layar LCD nya wifi connected dan 192.168.5.253 ya adalah IP yang kita masukkan ke Google Chrome yang ada di handphone kita gitu ya, yang sudah terkoneksi tentunya di wifi di rumah kita ataupun wifi di tempat kerja kita ataupun wifi di handphone kita gitu ya. Kita mundurkan lagi ya, dia akan bergerak secara perlahan ya. Kemudian ini kita turunkan lagi, nah dia bergerak secara perlahan, turunkan lagi, dia bergerak secara perlahan, turunkan lagi, dia bergerak secara perlahan gitu ya. Kemudian kita naikkan lagi ya, kita naikkan lagi ya, kita naikkan lagi, tunggu dia bergerak. Kemudian kita turunkan lagi. Kemudian kita belokkan dia. Ya. Udah ini ya, udah cakep. Nah setelah ini ya kita akan saya akan tunjukkan ya rangkaian yang akan kita pakai ya untuk menghubungkan ya antara ESP32 server ini ya ke motor servonya ya. Bang, baterai ini untuk apa ya? Jadi baterai ini ya untuk tegangan tambahan motor servo.
Jadi kalau misalnya kita buat project yang besar ya, menggunakan motor servo dengan beban yang 10 kilo ya, jadi kita perlu mensuntik ya tegangan tambahan untuk kekuatan motor servo ini. Maksudnya disuntik itu bukan volt keluaran besar voltnya, tidak, tetapi ampernya gitu. Nah, karena ini udah dibatasi kan, berapa volt outputnya. Nanti kalau misalnya terlalu besar volt outputnya, dia rusak juga gitu. Jadi ampere kekuatan untuk dia ya, karena kalau misalnya kita mengandalkan tegangan yang biasa gitu, baik itu dari adaptor gitu, nanti layarnya akan malap tuh, karena ampernya tak cukup ya, dayanya nggak cukup, beban angkatnya terlalu besar gitu ya, apalagi kalau kita buat dalam bentuk yang tidak prototipe gitu, yang besar gitu ya. Gitu kan, dia bergerak sendiri. Nah, baiklah ya, kita lanjut ke video skematiknya. Nah, sekarang kita lanjut ke video selanjutnya, yang mana di sini kita akan membuat skematik ya dari alat yang kita bikin. Jadi kita masuk ke aplikasi FreeSync, kemudian nanti bisa di search di pencarian ini, servo, tuliskan di sini ini. Ya, kalau udah jumpa klik tarik. Ya. Kita gunakan 2 servo, jadi kita tarik satu lagi, kita taruh di sini. Nah, kemudian kita cari ESP32 ya, kita klik, kemudian kita tarik. Nah, terlalu simple ya, sederhana ya untuk configuration dari, bukan configuration, untuk wiring ya dari alat ini ya. Tadi kita pakai, kita tengok di coding ya, kita pakai pin yang kita gunakan antara menghubungkan ESP32 ke motor servo, yaitu pin mana ya, itu adalah di pin 27 dan pin 12 ya. Terserah bang nak pin 13 12 terserah ya, tinggal rubah saja di coding ini ya. Saya hanya bikin berjarak saja tadi supaya kabelnya tidak berantakan ya. Jadi kita buka ya skematik ya, kita hubungkan catu daya terlebih dahulu ya, PIN ya, kita hubungkan ke plus, kita kasih warna red, kemudian ground kita hubungkan ke negatif ya, ataupun warna hitam, kita kasih warna black ya. Begitu juga selanjutnya kita hubungkan juga untuk daya ini ya, kita pintas saja ya. Kemudian kita hubungkan red ke red. Oke ya. Jadi ya, definisi ya, servo 1 di pin 12 dan 27, servo 1 di pin 27, servo 2 di pin 12 ya, ini ya. Servo 1 anggap aja yang ini ya, di pin berapa tadi, pin 13. Pin 13 mana dia, di pin 27 ya, di pin 27 ini kita kasih warna hijau ya, green untuk kehidupan. Oh ya, kita samakan saja dengan warna kabel ya, warna kuning ya, yellow ya. Begitu juga dengan yang ini 13 di sini, kita taruh di sini ya. Nah, jadi gitu ya. Nah, sederhana ya. Kita klik file, kemudian bisa kita save. Nah, save, kemudian kita taruh di mana, kita taruh di dokumen saja ya. Nah, kalau mau PNG langsung klik file, kemudian export, kita pilih PNG atau JPEG saja ya.
Nah, skematik alat ya. Skematik alat mudah betul bang ya, mudah ya. Jadi kalau dulu kan kita pakai controller saja gitu kan, yang komponen-komponen lain ini kan di dalam ESP32 ini kan banyak nih komponen resistor, dioda yang bentuk Razer ya ataupun SMD. Kalau sekarang kan sudah tersedia boardnya langsung gitu. Entah kalau kurang ataupun tambahan kita tinggal tambah resistor saja lagi, ataupun kita suntik dari luar bisa kita pakai IC untuk stabilkan, ataupun kita pakai dioda supaya satu arah gitu kan, tak konslet gitu, bisa kita tambah dari luar juga bisa gitu kan. Tetapi kalau untuk project eksperimen ataupun project prototype seperti ini ya, itu kita bikin saja kayak gini ya, nggak masalah, nggak konslet. Oke. Nah selanjutnya udah selesai ya, klik tool, pilih port, nanti baru di klik tuh, klik sketch, kemudian pilih upload gitu ya. Udah selesai gitu, finish gitu ya. Jadi sedikit pembahasan, sebenarnya ini tidak dipakai nih, yang bisa dihapus dua nih, nggak apa-apa ya, sebenarnya nggak dipakai kok, nggak dihapus bukan ini ya, ini ya, ini bisa dihapus, ini nggak dipakai sebenarnya. Ini eksperimen saya tadi itu, saya ingin bikin background ya. Jadi ini adalah library yang digunakan ya. Ini adalah motor servo ya. Jadi kita bikin apa namanya tuh, mendeklarasikan ya motor servo di sini guys. Kemudian ini untuk mendefinisikan pin yang kita gunakan itu di pin SSP yang mana. Kemudian ini untuk super port ya, kita isi super port untuk 80 ya, untuk apa namanya web server. Kemudian ini untuk data string, ini pengiriman post, target post untuk target position awal ya. Kemudian ini kalau kita tadi tambah pakai LCD, kita tambah LCD ya, ini untuk IP address ya. Kemudian ini tidak dipakai nih, ini juga nggak dipakai, langsung ke tampilan dia saja ya, langsung ke page setup saja, apakah dia terkoneksi atau tidak, nanti dia tampil ke sini ya pada saat void setup ya, dia berjalan pada saat dia hidup gitu, untuk menampilkan connecting ya, nanti yang akan dihubungkan ke void log yang ada di sini. Pokoknya nanti tinggal di download saja, di upload, kemudian nanti silahkan dimodifikasi ya untuk file apa namanya, file HTML pada web servernya. Nah baiklah, sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.